Yesus namanya, nama yang beri makna, Yesus namanya. Kita akan mendengarkan renungan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, kami bersyukur Tuhan atas hari baik yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan pimpin sertailah kami Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami terima pada hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kami untuk terus menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau. Sertailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kiranya firman-Mu dapat hidup dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami percayakan pembawaan firman pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tema hari ini adalah mencabut ilalang, menanam kembang. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa damai yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam ucapan berbahagia itu tidak sama artinya dengan meredakan sebuah situasi atau kondisi yang sedang kacau. Kata damai yang dipakai oleh Yesus dalam ucapan bahagianya adalah shalom di dalam bahasa Ibrani, yang mempunyai arti yang berbeda dengan kata eirene dalam bahasa Yunani. Secara sederhana, eirene adalah damai, dalam arti keadaan di mana tidak ada konflik yang kelihatan. Ibarat sebuah pertandingan tinju, sekitar 12 ronde, selama 12 ronde itu dua pihak saling memukul dan berusaha saling merobohkan. Akan tetapi di antara ronde satu dengan ronde berikutnya ada beberapa menit masa jeda atau masa istirahat. Dan pada masa jeda ini mereka tidak memukul satu dengan yang lain. Tetapi itu bukan berarti konflik sudah tidak ada lagi. Masa jeda yang singkat itu justru dimanfaatkan oleh kedua pihak untuk mempersiapkan diri memasuki babak perkelahian yang berikutnya. Dan masa jeda tersebut disebut dengan eirene. Jadi eirene adalah beberapa intermezzo. Dan eirene adalah intermezzo singkat di dalam kehidupan di mana pertentangan berhenti sejenak. Akan tetapi, hidup pada hakikatnya dipahami sebagai sebuah konflik abadi dari ujung ke ujung. Adapun kata shalom itu berbeda maknanya dengan eirene. Walaupun arti kata hurufiah keduanya sama, yaitu damai, shalom tidak diartikan sebagai waktu atau jeda. Karena itu mengucapkan shalom tidak cuma berarti mengharapkan agar tidak terjadi apa-apa yang buruk pada yang bersangkutan. Tetapi secara lebih positif mengharapkan hadirnya yang baik pada sahabat atau musuh kita. Orang yang mengalami shalom tidak cuma bebas dari kesulitan, melainkan mengalami sebuah kebaikan atau semua kebaikan. Karena itu adalah sesuatu yang baik jika kita saling mengucapkan shalom satu dengan yang lain. Tetapi dengan catatan bahwa mengucapkan kata shalom bukan dalam situasi ikut-ikutan orang atau sekedar formalitas saja.
formalitas tanpa makna dan tidak punya dampak apa-apa di dalam hidup kita maupun di dalam kehidupan orang lain. Sebaliknya, setiap kita mengucapkan kata shalom, kita harus betul-betul ingin Tuhan mendatangkan hal yang baik terjadi di dalam hidup orang tersebut. Shalom tidak hanya memiliki makna positif tetapi juga memiliki makna yang aktif. Coba perhatikan dan renungkan baik-baik perkataan Yesus. Kenapa ia tidak mengatakan berbahagialah orang yang cinta damai, tetapi malah mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai? Kenapa seperti itu? Itu karena bagi Yesus yang dia sebut berbahagia adalah orang-orang yang bersedia menumpahkan darah, mengucurkan peluh, memeras tenaga, mengotori tangan, dan memikul segenap resiko demi membawa damai. Orang cinta damai itu jauh lebih banyak daripada orang yang mau membawa damai. Kenapa? Sebab resiko yang ditanggung oleh orang yang membawa damai itu jauh lebih besar daripada resiko orang yang cinta damai. Setiap orang bisa mengatakan aku cinta damai, tetapi tidak semua orang mau berjuang untuk membawa damai. Karena resikonya begitu besar, maka tidak heran kalau ada orang yang mengatakan, cinta damai sih cinta damai, tapi kalau sampai harus menyambung nyawa dan berkorban harta, maaf-maaf saja deh. Membawa damai itu memang sangat besar harganya. Tetapi tidak berarti bahwa kita harus menyambung nyawa dan berdarah-darah. Walaupun memang dalam situasi tertentu hal itu menjadi sebuah harga yang harus diambil. Tetapi pilihannya tidak harus begitu. Kita dapat menjadi pembawa damai dengan melakukan tindakan-tindakan yang sangat sederhana. Namun dalam tindakan-tindakan tersebut ada sesuatu rencana. Semua terencana dengan sadar dan bermakna untuk mendatangkan shalom. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, membawa damai adalah melakukan segala sesuatu yang dapat memberi serta membawa kedamaian bagi manusia. Apapun yang membuat dunia ini menjadi suatu tempat yang lebih baik untuk didiami. Ada seorang tokoh bernama Abraham Lincoln. Ia adalah tipe orang yang membawa damai melalui prinsip hidup dan tindakan-tindakannya yang sederhana. Suatu kali ia pernah berkata, "Mati pun aku rela, asalkan semengenaiku orang berkata bahwa di sepanjang hidupku aku selalu berusaha mencabut ilalang walau sebatang dan menanam kembang walau sekuntum, dimanapun bunga dapat bertumbuh di sana." Membawa damai juga tidak harus selalu berarti melakukan tindakan heroik, terbang seperti Superman atau merayap seperti Spiderman. Bahkan semua itu tak ada gunanya bila dalam hati kita tidak bertumbuh. Damai tidak bertumbuh di dalamnya. Hati, hanya hati yang damai yang dapat memancarkan kedamaian. William Barclay, seorang ahli perjanjian baru, pernah berkata bahwa di dalam diri setiap orang selalu terjadi perang saudara.
perang antara dorongan kebaikan versus tarikan kejahatan. Inilah yang membuat hidup manusia sangat tidak tentram. Oleh karena itu, sungguh benar bahwa alangkah bahagianya manusia bila ia mengalami damai di dalam jiwanya. Dan lebih berbahagia lagi bila ia mampu menularkan damai itu kepada sesama dan mengalirkannya kepada sekitarnya. Mengapa demikian? Karena kedamaian orang lain juga akan menjadi kedamaian kita. Dan kedamaian kita jika dibagikan juga akan menjadi kedamaian bagi orang lain. Orang lain berbahagia, kita berbahagia. Kita berbahagia, orang lain juga hendaknya berbahagia. Orang inilah yang kata Yesus yang berhak memperoleh gelar anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang maha baik, yang berada di dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang menjaga, menuntun, dan bimbing kami selalu ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami secara khusus ingin berdoa bagi setiap anggota jemaat GKI Serang beserta dengan simpatisan. Kiranya Engkau mau menyertai dan memberkati kehidupan umat-Mu di tempat ini, agar hidupnya senantiasa berada dalam kasih. Kiranya kasih-Mu tumbuh di dalam setiap kami, dan kami bisa menyatakan kasih-Mu bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi setiap keluarga yang mengalami kerenggangan di dalam kehidupan keluarga mereka, secara khusus hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara satu sama lain, dan berbagai hubungan lainnya. Ya Tuhan Allah kami percaya bahwa di dalam kehidupan keluarga kami ada berbagai dinamika yang mungkin terjadi Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Berilah hati yang penuh kasih, mau mengalah dan mau mengerti satu dengan yang lain, agar setiap hubungan yang renggang boleh menyatu kembali. Sertailah pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh setiap keluarga ya Tuhan, supaya mereka pun dapat menghadapi pergumulan tersebut bersama-sama dengan Engkau dan tetap percaya bahwa Engkau yang akan menolong mereka menghadapi cobaan yang ada dalam keluarga. Tuhan, begitu pula kami ingin berdoa bagi setiap jemaat dan simpatisan yang saat ini masih mencari pekerjaan dan juga pasangan hidup ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberikan kesabaran dan semangat bagi setiap mereka yang masih mencari dan bergumul ya Tuhan, agar kiranya mereka tetap memiliki pengharapan dan percaya kepada pertolongan tangan-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami mau yakin dan percaya bahwa Engkau sedang mempersiapkan yang terbaik bagi mereka, baik itu pekerjaan maupun pasangan hidup. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan doa-doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan membimbing kami dan menolong kami untuk hidup di jalan yang Engkau berikan bagi kami. Kiranya Tuhan, di dalam hidup kami mau selalu berserah dan berpengharapan akan belas kasih dan pertolongan tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.